pada awal segalanya, ketika kegelapan masih memayungi alam semesta dan kata-kata belum terucap, ada Dia, Yahweh Sang Pencipta, yang dengan kehendaknya memanggil segala sesuatu dari ketiadaan. Dia adalah keabadian, esensi dari kebenaran yang menggetarkan ruang dan waktu. Dalam misteri penyelamatan, lahir di palungan kayu bertutup jerami, Yesus adalah Yahweh yang menjelma. Dialah cahaya di tengah gelapnya dunia, kasih di tengah kebisingan hati manusia. Kehadirannya mengubah sejarah, membawa pengharapan, dan menggugah jiwa-jiwa yang kehilangan arah. Melalui penebusannya di atas kayu salib, Yesus Kristus telah membawa kehidupan kekal kepada kita. Dan melalui kebangkitannya dari antara orang mati, Dia juga telah mengalahkan maut atau kematian, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak akan mengalami kematian yang kekal. Kitab suci berkata, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan Dia mau supaya kita mengenal kasih-Nya yang besar itu yang telah dinyatakan di atas kayu salib. Dia adalah Yahweh sendiri yang menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita dan membawa kehidupan yang kekal dan pengharapan yang abadi di dalam nama-Nya. Karena itulah maka pada umumnya dalam bahasa Inggris itu kata kurios itu diterjemahkan sebagai Lord atau Tuhan. Tapi juga bisa sekedar merupakan sapaan penghormatan seperti bahasa Inggris Sir atau Tuan. Jadi bisa Tuhan, bisa Tuan. Kalau kamu pergi ke dokter, lalu dikasih ke apotek ambil obat, kamu nama siapa? Musa. Lalu di situ Tuan Musa. Ya, nah itu kalau bahasa Yunani itu kurios. Nah, jadi bisa diterjemahkan. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silahkan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Selamat menyaksikan. Juga menyanyi. Kalau saudara menyanyi kan biasa ada nama Tuhan di dalam ya. Aku memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Tapi pada waktu kau menyanyi seperti itu, apakah pikiran betul-betul pada Allah atau tidak? Ya. Atau ada orang yang urus babinya, sudah makan belum? Aku memuji kebesaran, sungguh besar Kau Allahku. Ya, mulut omong Allah tapi pikirannya ada di babi. Itu berarti dia mengucapkan kata Allah tanpa pikiran pada Allah. Itu juga disebut sebagai penyebutan nama Tuhan secara sembarangan atau sia-sia. Dan itu termasuk juga di dalam dosa. Jadi implikasi dari kita mengenal nama Allah ini adalah tidak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena Allah itu punya nama yang banyak, ada banyak nama dari Allah, dan masing-masing kan punya arti sendiri. Maka ada bagusnya pada waktu kita datang mendekati Allah,
kita bisa mendekatinya berdasarkan nama-nama itu. Jadi kalau saudara mengikuti pembahasan tentang nama-nama Allah dengan arti-artinya, maka kita bisa lihat ya, di Perjanjian Lama tuh ada nama El. El itu sama dengan Theos. Di Perjanjian Baru itu artinya apa? Artinya Allah yang unggul, Allah yang kuat. Ada Eloah atau Elohim. Itu artinya Allah yang berkuasa yang menjadi objek dari rasa takut. Lalu ada Elyon. Elyon itu artinya Allah yang maha tinggi. Ya. Ada Allah yang maha kuasa apa? El Shaddai. Dalam bahasa Yunaninya, Perjanjian Barunya, Pantokrator. Artinya Allah yang maha kuasa. El Gibor. El Gibor adalah Allah yang perkasa atau Allah pemenang. Adonai artinya Tuhan yang memerintah. Kalau Yahweh, Allah yang tidak berubah dalam relasinya dengan umatnya, tidak berubah. Kurios, Tuhan yang kuat. Despotes, penguasa. Ya, saya juga sebelumnya sudah singgung variasi nama ya. Variasi nama dari Yahweh atau Yehova. Yehova Jireh, Tuhan yang mencukupkan. Yehova Rafa, Tuhan penyembuh. Yehova Nisi, Tuhan panjiku. Yehova Makedesem, Tuhan yang menyucikan. Yehova Shalom, Tuhan damai sejahtera. Yehova Safat, Tuhan hakim yang maha besar. Yehova Sebaot, Tuhan semesta alam. Yehova Tsidkenu, Tuhan Allah kebenaran. Yehova Sama, Tuhan yang maha hadir. Yehova Ropeka, Tuhan pemulih jiwaku. Nah, ini kan nama-nama artinya. Kalau begitu, paling bagus kalau mau berdoa, itu jangan sebut umum saja. Tuhan, lihat Tuhan dengan nama yang mana yang cocok. Ya, yang mana yang cocok. Di dalam Alkitab, kita melihat ada satu cerita tentang Hana, istrinya Elkana, yang mandul. Nah, Hana itu datang berdoa. Dia mau berdoa, dia lihat bagaimana Hana menyapa Tuhan. Coba lihat di 1 Samuel 1 ayat 11, coba baca. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakanmu hambamu ini. Ya. Jadi yang kata Hana kan mau berdoa karena dia lagi mandul. Dan dia mau berdoa supaya Tuhan buka kandungannya, supaya dia punya anak kan. Tapi lihat bagaimana dia menyapa Tuhan. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, Yahweh Sebaot. Nah, kata Sebaot itu artinya adalah rombongan besar. Nah, kalau begitu apa arti rombongan besar? Nah, ada dua kemungkinan tafsiran di sini. Pertama, rombongan besar itu menunjuk pada matahari, bulan, dan bintang. Jadi Yahweh Sebaot artinya Yahweh pencipta matahari, bulan, dan bintang. Kalau itu yang dimaksudkan di sini, maka Tuhan itu dianggap sebagai Tuhan dari seluruh alam semesta. Tuhan yang menciptakan alam matahari, bulan, dan bintang. Masakan Tuhan semacam itu tidak bisa membuat saya yang mandul ini mempunyai anak. Jadi kita bisa lihat bahwa Hana mendekati Tuhan itu sesuai dengan konteks pergumulan dia. Dalam pergumulan dia lebih cocok menyebut Tuhan sebagai Tuhan semesta alam. Atau kemungkinan kedua adalah rombongan besar itu menunjuk pada para malaikat. Ya, karena Tuhan seringkali disebut bersama dengan malaikat-malaikatnya. Mazmur 148 ayat 2. Pujilah dia, hai segala malaikatnya. Pujilah dia, hai segala tentaranya. Pujilah dia, hai matahari dan bulan. Pujilah dia, hai segala bintang terang. Pujilah dia, hai segala malaikatnya. Nah,
Kalau ini merujuk kepada malaikat, berarti Tuhan itu yang berkuasa atas malaikat-malaikat rombongan besar. Maka itu menunjukkan betapa hebatnya Tuhan. Manapun yang benar dari dua kemungkinan ini soal arti Sebaot, itu jelas menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu hebat, begitu besar, sampai dia bisa menyebabkan seorang perempuan mandul itu bisa mempunyai seorang anak. Oke, coba saya mau berikan gambaran ya dari arti nama itu ya. Elyon artinya Allah yang maha tinggi. Kira-kira kita gunakan untuk apa? Pada saat seperti apa? Memuji ya. Kita mau meninggikan dia, maka Elyon. Kita mau mengagungkan dia. Ya. Kira-kira El Gibor itu artinya Allah yang perkasa atau Allah pemenang. Kira-kira kita gunakan waktu apa? Memang berdoa semua, tapi dalam konteks pergumulan seperti apa? Kalau orang mau bunuh kamu misalnya ya, ada musuh mau serang kamu. Mereka sudah rencana jahat kepada kamu, besok kita habisi dia. Nah, kalau begitu kamu butuh kemenangan dari Tuhan. Maka kamu bisa datang kepada Tuhan dengan menyebut dia sebagai El Gibor. Allah yang perkasa, Allah yang menang, Allah yang menaklukkan musuh-musuh. Gitu. Ya. Apalagi El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kira-kira digunakan pas apa? Bisa. Apa lagi? Ingat lagu aja. Tak usah ku takut. Waktu saya takut. Ya. Ya, pulang dari tengah malam. Tak usah ku susah. Ya. Nah, kalau begitu maka kita lihat konteks-konteksnya ya. Termasuk juga yang variasi tadi. Yehova Rafa, Tuhan penyembuh. Ini pakai waktu kapan? Orang sakit. Waktu sakit. Ya, kalau waktu sakit jadi Tuhan Yehova Rafa. Ya, tapi kalau mau ujian jangan pakai Yehova Rafa ya kan? Ya. Nah, kalau Yehova Makedesem, Tuhan yang menyucikan. Ini pada saat kita datang mengaku dosa. Ya, bertobat. Maka kita bisa menggunakan itu. Ya. Lagi galau. Apa? Yehova Salom. Tuhan damai sejahtera. Ya, itu lagi galau. Ya, habis diputusin pacar lagi galau begini, datang sebagai Yehova Salom. Atau Yehova Ropeka, Tuhan pemulih jiwaku. Jiwa lagi hancur. Nah, maka kita bisa menggunakan sebutan-sebutan itu. Ya. Nah, maka arti nama itu perlu dihafal. Nah, setelah kita hafal, nah maka lihat konteksnya. Dalam konteks seperti, ini kayaknya saya lebih cocok datang kepada dia seperti ini. Ya itu juga sama dengan kalau kita butuh tuntunan, ya Tuhan gembala yang baik, ya kan? Kalau lagi kesepian, Yesus kawan yang sejati. Oh, dia kawan karena butuh teman ya. Kalau butuh bimbingan, Yesus gembala. Ya, kalau butuh pimpinan, Tuhan. Dia pimpin. Tuhan pimpin hambamu. Ya, pokoknya cari yang cocok dengan kebutuhan dan konteks kita. Ya, maka dengan seperti ini, maka kita bisa lebih dekat dengan Allah. Lebih dekat dengan Tuhan sesuai dengan namanya. Oke? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami telah menyelesaikan pembahasan kami tentang nama-nama Tuhan, nama-nama Allah. Dan kami menemukan ada begitu banyak arti dari nama ini. Dan karena nama Tuhan, adalah diri Tuhan, tolonglah kami supaya kami menghormati nama Tuhan. Kami tidak sia-siakan nama Tuhan atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan.
Tapi lebih daripada itu, tolong kami juga supaya kami boleh mendekati Allah di dalam doa. Dengan menyapa Allah atau menyapa Tuhan sesuai dengan nama yang mempunyai makna tersendiri sesuai dengan konteks atau pergumulan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyatakan diri-Mu dalam banyak nama. Sehingga kami boleh datang kepada Tuhan dalam keadaan apa saja. Tiap hal boleh dibawa dalam doa kepadamu. Terima kasih untuk penyataan tentang diri-Mu melalui nama-nama-Mu. Kami bersyukur punya Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam awal segalanya, Yahweh Sang Pencipta yang menggetarkan ruang dan waktu, memilih menjelma sebagai manusia, maha sempurna dalam Yesus Kristus. Dia adalah cahaya di tengah gelapnya dunia, membawa pengharapan dan mengubah sejarah. Melalui salibnya, Dia menebus dosa-dosa, bangkit kembali sebagai bukti kemenangan atas kematian, dan menawarkan harapan abadi. Yesus Kristus adalah Yahweh yang mengundang kita untuk memeluk kasih-Nya, membuka jalan menuju hidup kekal, dan memimpin kita pada arti sejati hidup. Itulah maha indah, rahasia cintanya yang tak terbandingkan, yang mengajak kita mengenalnya dengan penuh kasih. Saat kita menyapa namanya yang kudus, kita mengizinkan kuasa-Nya mengalir di dalam hidup kita. Di dalam doa-doa kita, ketika kita berada dalam pergumulan, penderitaan, kesukaran, kesedihan, kita dapat menemukan kekuatan-kekuatan yang baru, menemukan kuasa-Nya di dalam setiap pergumulan kita itu, dengan menyapanya sesuai dengan nama-nama yang telah menyatakan karakter-karakternya yang kudus dan berkuasa. Betapa dalamnya dan betapa indahnya ketika kita dapat menikmati persekutuan dalam pengenalan dengan Dia melalui nama-namanya yang kudus. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami setelah menyaksikan program ini. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.